Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan di Oman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang al-iman bil kutub. Di antara rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab suci. Pada pertemuan lalu mungkin sudah kita singgung tentang kitab-kitab suci yang sampai kepada kita, ya. Kitab suci yang datang kabarnya kepada kita. Jadi kitab suci tentu sangat banyak, ya, karena kita tahu jumlah para rasul ada sekitar 315, ya. Tentu banyak di antara mereka yang dikasih kitab suci, ya. Tetapi tidak semua kabar kitab suci sampai kepada kita. Jadi catatan, ya. Tidak semua kabar tentang kitab-kitab suci sebelumnya sampai kepada kita. Nah, yang berikutnya yang sampai kepada kita, di antaranya Suhuf Ibrahim. Kemudian Taurat. Kemudian Zabur. Kemudian Injil. Kemudian Al-Quran. Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, ya. Adapun isi daripada Suhuf Ibrahim, ya, sampai kepada kita beberapanya, di antaranya Allah nukilkan dalam surat, ya. Isinya di antaranya Allah sebutkan di pertama surat An-Najm, kemudian surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Allam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu haka wa abka wa annahu amata wa ahya." Dan seterusnya. Itu di akhir surat An-Najm, nanti bisa dilihat apakah tidak datang kepada dia tentang berita-berita yang ada dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Apa isinya? Allah taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya seorang tidak akan menanggung dosa yang lain. Wa allaisa illa ma sa'a. Dan seorang tidak akan mendapatkan apa kecuali apa yang diusahakan. Allah sebutkan beberapa hukum, kabar-kabar yang itu ada dalam suhuf Ibrahim dan ada dalam suhuf Musa, ya. Kemudian juga dalam surat Al-A'la kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa in hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Ada sekitar beberapa ayat, ya, yang Allah katakan sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya kemudian menyebut nama Rabbnya kemudian dia salat, tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sungguh ini sudah terdapat pada kitab-kitab terdahulu, di antaranya kitab Ibrahim, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Ini di antara isi suhuf Ibrahim. Ya, saya tuliskan aja dari firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Najm, dari amlam yunabba bima fi suhufi Musa
wa Ibrahim alladzi waffa. Dan seterusnya nanti bisa dicek ya. Ya. Kemudian dalam surat Al-A'la ya wa dzakara dan seterusnya sampai firman Allah inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Taib, adapun Taurat isinya di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang hukum qisas. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas." Nanti bisa lihat dalam surat Al-Maidah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami catat bagi mereka dalam Taurat sungguhnya nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian mata dibalas dengan mata, qisas ya. Kemudian hidung dengan hidung. Barang siapa motong hidung orang, hidungnya juga dipotong. Kemudian telinga, siapa yang motong telinga orang, telinga juga dipotong. Gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, dan luka hukumnya adalah qisas. Ini terdapat dalam Taurat, Allah sebutkan. Ya. Kemudian juga hukum-hukum yang perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Ya, An-Najm dan Al-A'la. Tadi sudah kita singgung karena disebutkannya bersamaan dengan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Sama-sama ya. Qad aflaha man tazakka ya. Ya dari sini qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasna seterusnya. Ini karena digandengkan ya. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ya. Fi suhufi Musa wa Ibrahim. Jadi sama. Kemudian juga di antaranya tentang hukum rajam. Hukum rajam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Kisah yang masyhur ketika ada dua orang Yahudi melakukan perzinahan, maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ingin berhukum dengan hukum Taurat. Maka diambillah Taurat. Kemudian Nabi suruh baca. Ketika mereka baca Taurat, ada ayat berkaitan dengan ayat rajam. Maka kemudian orang Yahudi tersebut menutup tangannya. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah suruh angkat tangan mereka. Ternyata ketika diangkat ada hukum rajam dalam Taurat. Kemudian juga di antara isi Taurat adalah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bicara Taurat, isinya Taurat sebelum menyimpang ya. Ini sebelum apa namanya dirubah. Semuanya kita bahas ini sebelum dirubah. Menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattabi'una ar-rasul" Alladzina yattabi'una rasulan nabiyya ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil.
Jadi kata Allah itu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapat yajidunahu maktuban. Mereka dapati Rasul tersebut Muhammad SAW tertulis di sisi mereka di Taurat dan Injil. Jadi di Taurat dan Injil ada disebut tentang Nabi SAW. Demikian juga menyebutkan tentang sahabat, tentang para sahabat. Dan ini terdapat dalam akhir surat Al-Fath, ya. Akhir surat Al-Fath. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ketika Allah memuji para sahabat, Allah mengatakan kau melihat para sahabat ruku, sujud, ya. Mereka mencari ganjaran dari Allah, mencari karunia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Dzalika mathalun fit Taurati wal Injil." Ya. Kalian dapati perumpamaan mereka di Taurat dan juga di Injil. Jadi para sahabat Nabi juga disebutkan. Ini di antara isi Taurat. Adapun Az-Zabur maka kata para ulama isinya adalah pujian-pujian kepada Allah dan zikir-zikir. Nah, kenapa? Karena seluruh nabi Bani Israel, ya, tidak berisi syariat yang baru. Tidak berisi syariat baru. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataina Dawuda Zabura. Ataina Dawuda Zabura. Kenapa? Karena seluruh nabi Bani Israel setelah Musa alaihissalam mengikuti syariat Taurat. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa maka ada syariat baru, Syariat baru dalam Injil. Adapun Zabur kata para ulama bahwasanya isinya bukan syariat tapi sekedar pujian-pujian kepada Allah, zikir-zikir, tidak berisi syariat baru karena Nabi Daud alaihissalam datang setelah Nabi Musa dan syariat Nabi Daud mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Adapun Al-Injil isinya di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahul Injil. Wa atainahu al-Injil. Kami berikan kepada Isa Injil. Isinya di antaranya memansuhkan sebagian isi Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaykum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa berkata, aku ini Nabi Isa membenarkan apa yang datang sebelumku dari Taurat. Kemudian kata Nabi Isa, wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaykum. Dan untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan bagi kalian, itu di Taurat. Inilah sebabnya kenapa Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa, karena mereka menuduh Nabi Isa merubah Taurat. Dan menurut mereka Taurat itu tidak bisa dirubah. Taurat tidak bisa dimansuhkan. Inilah sebab kenapa Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Karena menurut mereka Taurat tidak bisa dimansuhkan.
Tidak bisa mansuh. Tapi di antaranya isi Injil tadi menyebutkan tentang Nabi SAW sudah. Isi Injil menyebutkan tentang Nabi. Ya. Sebagaimana di sini tadi kita sebutin tadi, ya ini sama. Dan juga menyebutkan tentang sahabat. Juga menyebutkan tentang sahabat. Ya, sebagaimana tadi telah kita sebutkan juga. Bahkan dalam Injil disebutkan namanya ya. Mim ba'dismuhu Ahmad ya. Mim ba'dismuhu Ahmad ya. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi at-Taurat." Ya. Wa mubasysyiran bi rasuli. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam surat As-Saff ya. Dan aku beri kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel tentang seorang rasul yang akan datang setelahku namanya Ahmad. Ini isi Injil. Adapun Al-Qur'an maka dia adalah muhaimin. Al-Quran adalah memansuhkan seluruh kitab-kitab suci sebelumnya. Baik, sudah kita jelaskan bahwasanya Al-Quran spesial, ya, Al-Quran spesial di antaranya dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Para pendeta dan ulama yang ditugaskan untuk menjaga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah turunkan Taurat, situ ada petunjuk dan cahaya, yahkum bihan nabiyyin, Taurat itu para nabi berhukum dengannya, yaitu orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Menghukum siapa? Lilladzina hadu, orang-orang Yahudi berhukum dengan Taurat. Warabbaniyun al-ahbar, demikian para ulama mereka, para pendeta mereka, bimastuhfidzu min kitabillah, di mana mereka disuruh untuk menjaga. Di sini ya, disuruh untuk menjaga. Tapi apakah mereka menjaga? Jawabnya tidak. Sehingga pada kitab-kitab sebelumnya terjadilah penyimpangan, ya. Sehingga ya sampai sini ya. Sampai Taurat. Di sini terjadi penyimpangan. Apa saja bentuk penyimpangan tersebut? Ada 4 bentuk penyimpangan yang mereka lakukan. Yang pertama, lupa, ayat-ayat dilupakan. Kemudian di antaranya
tafsir secara sembarangan, kemudian di antaranya disembunyikan, kemudian di antaranya ngarang ayat-ayat baru. Ngarang ayat-ayat baru. Ayat dilupakan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Kata Allah, wa nasu hadzan mimma dzukiru bih. Jadi mereka lupa. Ya, mereka lupa. Ada ayat yang mereka lupa, ya. Karena mereka tidak hafal. Bila Al-Quran semua orang hafal, anak kecil juga hafal. Satu dunia di mana negara manapun ada orang hafal Quran. Negara-negara kafir pun orang hafal Quran. Dimanapun ada orang hafal Quran. Bahkan anak kecil hafal Quran. Jadi mereka lupa. Kemudian juga mereka tafsirkan secara sembarangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka menafsirkan ayat-ayat di luar daripada tempatnya. Jadi mereka tafsir dengan sembarangan. Kemudian di antara yang mereka lakukan terhadap Taurat dan Injil adalah mereka sembunyikan. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Ya. Mimma kuntum tukhfun. Jadi mereka menyembunyikan banyak ayat-ayat. Tadi yang kita sebutkan Injil mau ditutup sama Taurat ketika disuruh baca, mereka tutup. Kenapa? Karena isinya ayat raja. Mereka tidak mau jelaskan. Kemudian di antaranya mereka ngarang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul mimma yaksibun. Celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala, liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka dapatkan dunia yang sedikit dengan mengarang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celaka atas apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, fawailul lahum mimma yaksibun, dan celaka atas apa yang mereka perbuat. Allah sebutkan mereka celaka 3 kali. Dan ada orang-orang yang ngarang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari Allah Subhanahu wa taala. La fariqan yalwuna alsinatahum, ya. Di antara mereka ada yang membolak-balik litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Agar kalian menyangka ini dari Alkitab, ternyata bukan dari Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Kata mereka ini dari Allah, ternyata bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna Allahil kadziba wa hum ya'lamun, dan mereka berdusta nama Allah padahal mereka tahu. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Ayat tersebut juga ayat awalnya wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum, bisa dicari. Di antara mereka ada sekelompok orang yang mereka memaling-malingkan ayat-ayat sehingga kalian menyangka itu dari Alkitab, dari kitab suci. Kemudian mereka padahal bukan dari kitab suci, dan mereka mengatakan dari Allah padahal bukan dari Allah. Dan mereka berdosa nama Allah padahal mereka tahu, dan ini mengerikan. Dan ini dengan 4 sebab ini, ada yang mereka lupakan, yang tidak mereka lupakan mereka tafsirkan sembarangan, dan banyak yang mereka sembunyikan dan mereka karang-karang, sehingga akhirnya Injil, Zabur dan Taurat ini mengalami distorsi, mengalami banyak perubahan yang sampai di tangan kita. Insyaallah kita akan bahas setelah ini. Tolong dihapus. Tapi para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi kitab-kitab suci sebelumnya, sebelum Al-Quran. Dalam hal ini adalah Taurat dan Injil.
Sebelumnya kita tahu keistimewaan Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita mau bilang Al-Quran, terjamin keotentikannya kenapa? Karena diriwayatkan dengan sanad yang mutawatir. Mudah. Kenapa terjamin keotentikannya? Karena diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu sangat banyak ya. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi. Mutawatir itu misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian di bawahnya 10 sahabat lebih dan Al-Qur'an banyak sekali, kemudian banyak sekali. Sampai sekarang kita teman-teman banyak punya sanad tentang tajwid sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak ya. Jadi saya ulangi, Al-Qur'an terjamin keotentikannya. Kenapa? Karena diriwayatkan secara mutawatir sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan hadis ya. Lain halnya dengan hadis. Hadis riwayatnya tidak semua mutawatir. Mutawatir tadi saya bilang apa? Sahabatnya 10, lebih daripada 10 ya. Oleh karenanya hadis ada pembagian. Ada namanya hadis mutawatir. Para sahabat yang meriwayatkan lebih dari 10. Jadi banyak sekali. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad itu yang meriwayatkan kurang dari 10 orang sahabat. 9 orang, 7 orang, 8 orang. Nah, hadis ahad ini tidak semuanya sahih. Kalau ini semuanya sahih, jelas tidak perlu diragukan. Ini semuanya sahih tanpa keraguan. Hadis ahad tidak demikian. Hadis ahad karena sahabat yang meriwayatkan dari 10, kemudian yang di bawahnya juga ada yang mungkin 1 orang saja sahabat, ada yang 2 dan perawi di bawahnya juga tidak banyak ya. Kalau mutawatir itu begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat banyak, di bawah sahabat tabi'in juga banyak, di bawah tabi'in juga banyak. Ya, ini sudah tidak diragukan lagi karena meriwayatkan sangat banyak ya, sangat banyak. Adapun hadis tidak ada hadis ahad nanti ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya, kemudian terbagi-bagi lagi, dhaif ada semacam, ada yang dhaif biasa, ada yang dhaif jiddan, sangat lemah, jiddan, ada yang palsu. Ya. Hadis palsu, ada orang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih ini juga nanti ada hasan, ada sahih, ada hasan li ghairihi, ada hasan li dzatihi, ada sahih li ghairihi, ada sahih li dzatihi. Intinya hadis terkadang harus diperiksa. Adapun hadis harus diperiksa. Jadi untuk yang ini, untuk membedakan yang sahih dan dhaif, harus ada pemeriksaan, harus diperiksa. Saya kasih contoh saja, sederhana saja. Misal. Contoh. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tentu sahabat. Kemudian mungkin tabi'in. Ya. Kemudian tabi'in. Kemudian fulan. Kemudian fulan. Misalnya sampai At-Tirmidzi misalnya, Imam Tirmidzi.
mau Tirmidzi, Abu Dawud, terserah ya. Tirmidzi, Abu Dawud, apa Bukhari, apa Muslim, ya. Ini namanya buku hadis. Ini buku hadis. Nah, untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak, maka biografi setiap perawi, ya, maka harus diketahui biografi setiap perawi. Setiap perawi. Terus bagaimana derajatnya? Bagaimana kredibilitasnya? Kredibilitasnya. Yaitu dia thiqah, apakah thiqah atau soduk atau hasan atau thiqah atau soduk atau dhaif, ya. Atau muttaham atau kadzab, pendusta. Misalnya, ini semua dipelajari dalam ilmu jarh wa ta'dil, ya. Kemudian juga harus diketahui apakah sanadnya bersambung Kemudian yang ketiga harus diketahui apakah selamat dari illah penyakit yang tersembunyi. Kemudian yang keempat, apakah tidak menyelisihi yang lebih sahih, lebih thiqah misalnya, supaya tidak syadz. Ini pembahasan dalam ilmu mustalah hadis. Namun yang ingin saya mau sampaikan di sini, perhatikan. Ini semua harus ada biografinya. Tabi'in, fulan, harus ada biografinya semuanya. Biografinya apa saja? Harus ada biografinya, ya. Dan Islam punya buku-buku khusus membahas tentang masalah ini, ya. Kalau ilmu tentang tersambungnya sana ilmu mustalah hadis, nanti ada nama ilmu jarh wa ta'dil, tentang tadi biografi setiap rawi, kemudian siapa murid-muridnya, siapa guru-gurunya untuk mengetahui tersambung atau tidak. Bagaimana kredibilitasnya perkataan para ulama. Para ulama punya buku khusus tentang rawi-rawi yang thiqah seperti kitab Thiqat Ibnu Hibban. Nanti kemudian juga ada kitab-kitab khusus tentang Kutubus Sittah seperti Tahdzibut Tahdzib, ya. Tahdzibul Kamal, kemudian Taqribut Tahdzib misalnya. Kemudian ada tentang rawi-rawi dhaif saja ada. Majruhin misalnya, du'afa, Al-Mughni fi Du'afa, kemudian Mizanul I'tidal. Sehingga kita untuk menyatakan hadis ini sahih atau dhaif, kita punya ilmu dalam Islam, ilmu tentang hadis. Tapi ini semua tidak kita pakai dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an riwayatnya mutawatir. Sama seperti ini, Al-Qur'an semuanya sahih, tidak perlu diperiksa lagi, sudah jelas. Sama, semuanya mutawatir. Ya, saya katakan tidak perlu diperiksa lagi. Karena terlalu banyak orang yang meriwayatkan. Kita hanya perlu mustalah hadis karena berkaitan hadis yang ahad ini yang dibahas. Ya, adapun Al-Qur'an ya sudah tidak perlu bahas, sudah jelas yang meriwayatkan terlalu banyak, sampai sekarang terlalu banyak. Inilah kita bicara tadi tentang Al-Qur'an. Pertanyaan. Ya. Bagaimana dengan Taurat, ya? Baik. Bagaimana dengan Taurat? Taurat bagaimana? Taurat. Kenyataannya, ya. Ya. Tidak ada sanadnya sampai Nabi Musa. Hingga Nabi Musa. Tidak ada yang hafal. Mereka mengakui pernah hilang. Ya, kenyataannya tidak ada yang hafal, pernah hilang. Jadi ini saja secara sanad sudah membatalkan Taurat. Tidak ada yang bisa membuktikan keotentikannya sampai Nabi Musa. Enggak ada. Enggak ada yang bisa membuktikan keotentikannya sampai Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena sanadnya hingga Nabi Musa tidak ada. Ya.
Dan ini penting karena kalau tidak ada sanad semua orang akan bisa ngarang. Kita dalam Islam masalah hadis ketat ya. Ada seorang mungkin rajin ibadah tapi hafalannya lemah, dhaif, enggak dipakai. Ada orang ngarang-ngarang ya. Contoh seperti kalau ada cerita rakyat atau cerita yang kita dengar, misalnya seperti yang difilmkan, Sunan Kalijaga bertapa di pinggir sungai, kemudian jadi seorang sunan. Apakah kita harus membenarkan cerita tersebut sementara sudah diputar di televisi? Jawabannya mudah, kita punya ilmu. Mana sanadnya? Siapa yang melihat kejadian tersebut? Anfulan sampai ngelihat Sunan Kalijaga. Misalnya dari Paijo dari Paimin dari Juminten dari Tukiyem, misalnya Tukiyem melihat Sunan Kalijaga bertapa di pinggir sungai kemudian jadi sunan. Nah, kalau kita sudah tahu sanadnya, ya. Tadi siapa saja? Paijo, Paimin, Juminten, Tukiyem, 4 orang. Nah, ini harus ada biografinya. Siapa sih Paijo tersebut? Siapa Paimin tersebut? Siapakah Tukiyem tersebut? Siapakah Juminten tersebut? Harus ada biografinya. Dan kalau enggak tahu biografinya, maka tidak dipakai. Kita tidak bisa benarkan cerita tersebut. Nanti akan ada orang datang mengatakan, kakek saya dulu bisa terbang, kakek saya dulu wali, kakek saya bisa. Mana sanadnya? Kalau katanya terlalu banyak kata-katanya, apalagi zaman sekarang. Ya. Jadi kenyataannya Taurat tidak bisa dibuktikan keotentikannya. Ya. Kemudian juga sama halnya dengan Injil. Bagaimana dengan Injil? Injil. Kenyataannya pertama tidak ada sanadnya. Ya. Hingga Nabi Isa enggak ada. Injil yang ada ya. Hingga Nabi Isa. Injil yang ada baru ditemukan makhtutotnya baru ditemukan sekitar tahun 80 Masehi ya. Manuskripnya tidak ada sanadnya hingga Nabi Isa. Kemudian siapa? Berikutnya manuskripnya baru ditemukan sekitar kurang lebih ya 60 atau 70 Masehi. Kita tahu Nabi Isa wafat sekitar tahun 30 Masehi, 30 sekian ya. Ya tidak ada. Kemudian juga rata-rata manuskripnya bahasa Yunani. Kecuali salah satu Injil dengan bahasa Ibrani. Kecuali Injil apa gitu, Yohanes atau apa, kecuali satu Injil dengan bahasa Ibrani. Baik, menjadi pertanyaan bahasa Ibrani. Padahal Nabi Isa berbicara dengan bahasa Syrianiyah. Bukan bahasa Yunani, bukan juga bahasa Ibrani. Timbul pertanyaan berikutnya. Ya. Siapa penerjemah Injil tersebut? Ya. Kalau yang nulis pun murid-murid Nabi Isa, mereka berbicara dengan bahasa Syrianiyah yang bahasa tersebut hampir punah sekarang, entah masih ada atau tidak ada. Tetapi intinya Injil tersebut ditemukan dalam bahasa Yunani dan jelas murid-murid Nabi Isa yang nulis Injil tidak berbahasa Yunani ya. Ya, kemudian timbul berikutnya yang jadi masalah juga ya. Tidak ada sanadnya hingga Nabi Isa. Kemudian yang ada bukan Injil Nabi Isa. Tapi Injil-Injil yang ditulis oleh murid-murid Nabi Isa atau di bawahnya tentang kehidupan Nabi Isa, tentang Nabi Isa. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah langsung turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berbicara. Tapi kalau Injil nanti akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yaitu bahwasanya yang tulis misalnya Yohanes bercerita tentang Nabi Isa. Jadi bukan Nabi Isa yang langsung berbicara. Kalau Al-Quran kan beda. Allah sampaikan kepada Nabi berbicara, para sahabat nyatat langsung.
Jadi Nabi menyampaikan dari Allah, bukan omongan Nabi, tapi Nabi menyampaikan dari Allah. Adapun mereka, Injil itu seperti kitab hadis. Seperti kitab hadis, sahabat menulis tentang Nabi. Sama, Injil itu seperti sahabat yang nulis tentang Nabi Isa. Tapi intinya, nanti akan kita bahas secara khusus, tapi intinya perhatikan di sini, manuskrip yang ditemukan, bahasa Yunani, ya. Jadi sanadnya enggak ada, kemudian manuskripnya juga ditemukan bukan bahasa Syriania. Timbul pertanyaan siapa penerjemah Injil tersebut? Bagaimana kredibilitasnya? Nggak akan ada yang bisa tahu. Dari sini kita tahu bahwasanya keautentikan Injil tidak bisa dibuktikan sama sekali. Sampai sekarang mereka tidak bisa buktikan. Buktikan. Kalau keautentikannya dipertanyakan, bagaimana kita meyakini bahwa Injil adalah firman Tuhan? Bagaimana kita meyakini Taurat adalah firman Tuhan? Adapun Al-Qur'an maka sangat jelas. Baik. Habis ini kita lanjut lagi insyaallah. Oleh karenanya benar dalam Ibnu Sirin pernah berkata, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Isnad adalah bagian dari agama, kalau bukan karena isnad, setiap orang ingin bicara dengan apa yang dia kehendaki. Mau bilang dari Tuhan, mau bilang dari Rasul, mau bilang dari begini, ya. Kalau kita sammulana rijalakum. Kata para salaf dahulu, sammulana rijalakum. Sebutkan mana perawi kalian. Siapa perawi-perawi yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa cek hadisnya sahih atau dhaif. Oleh karenanya saya ketemu seorang kawan, dia masuk Islam gara-gara dia baca sanad. Ketika dia baca sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baca an fulan dan itu dia tidak temukan di Injil, enggak ada. An fulan ini enggak ada, tiba-tiba hilang begitu saja, tahu-tahu muncul Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Lukas, ya. Dari mana sanadnya? Enggak ada. Ya, siapa penerjemahnya? Enggak tahu. Ya, terus bagaimana membuktikan keautentikan ini kitab suci dari Tuhan atau tidak? Tapi insyaallah akan ada pembahasan khusus tentang masalah Injil sebagai pengetahuan bagi kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan saya namanya Bible, ya, Alkitab, Bible, ya. Saya kasih gambaran isi Bible, ya. Alkitab. Ini terbagi menjadi dua. Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, ya, isinya ada dua, bisa kita bagi dua juga. Pertama adalah Taurat. Taurat ini terisi ada 5 kitab. Ini di bagian awal. Ini kalau kita lihat di sini ada yang hitam, ini semua Perjanjian Lama, yang merah ini Perjanjian Baru. Jadi kalau kita lihat Perjanjian Lama lebih banyak daripada Perjanjian Baru, ya. Perjanjian Lama yang hitam ini, daftar yang dikasih warna hitam, Perjanjian Baru dari Injil Matius. Lebih tebal Perjanjian Lama, ya. 5 kitab, yaitu pertama adalah Kitab Kejadian. Kemudian yang kedua, Kitab Keluaran. 3, Kitab Imamat. Dan yang keempat, Kitab Bilangan. Kitabul Adat. Kemudian yang kelima, Kitab Tasniyah atau Kitab Ulangan. Inilah yang diyakini sebagai Taurat. Sebagai Taurat. Setelah itu ada kitab-kitab tambahan.
kitab-kitab tambahan. Kurang lebih ada 34 kitab. Bisa kita perinci menjadi sekitar 13 kitab tentang sejarah. Ada 15 kitab tentang nabi-nabi. Kemudian ada sekitar 5 kitab tentang adab secara global aja. Kemudian yang terakhir 1 kitab tentang pujian-pujian, yaitu Mazmur. Disebut dengan Mazmur. Ini yang diyakini sebagai Zabur, ya. Mazmur itu Zaburnya Nabi Daud alaihissalam. Ini adalah perjanjian lama, ya. Adapun perjanjian baru, ya, ada 4 Injil, bisa kita bagi menjadi 4 Injil. Kemudian sisanya adalah risalah-risalah para rasul. Para rasul, ya. 4 Injil tersebut adalah Injil Matius, kemudian Injil Markus, kemudian Injil Lukas, kemudian Injil Yohanes. Adapun setelah itu para rasul banyak, ya. Di sini nanti ada namanya Paulus, Petrus, ya. Kemudian Yahuda, Yakub kalau tidak salah, ya. Nanti saya cek lagi, ya. Ya, nanti intinya ada beberapa para rasul, ya. Taib. Sekarang kita akan bahas tentang perjanjian lama, ya. Perjanjian lama selain isinya Taurat, ternyata ada kitab-kitab tambahan, ya. Inilah yang dipakai oleh Kristen Protestan, ya. Jadi mereka ada perselisihan juga. Adapun Katolik, ya, dan Ortodok, ya, ada tambahan kitab-kitab lagi. Kalau tidak salah 7, ya. Kalau tidak salah 7 kitab, ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok tentang metode penulisan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, metodenya, ya. Metode penulisan seperti orang ketiga yang berbicara tentang kisah Musa. Bukan kata ganti pertama ke kata ganti orang kedua. Bukan kata ganti pertama ke kata ganti kedua. Seperti Al-Quran. Al-Quran kan Allah kata ganti pertama kepada kata ganti kedua. Ya, misalnya Allah mengatakan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad agar sehingga kau menjadi sengsara. Jelas. Langsung. Jadi memang itu firman Tuhan, jelas firman Tuhan, kata ganti orang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad tinggal menukil. Tapi kalau kita lihat isi Taurat tidak demikian. Makanya silakan buka kitab Ulangan yang terakhir, ya. Saya bacakan di sini. Kitab Ulangan yang terakhir. Itu akhir daripada Taurat. Sebelum kitab Yusha bin Nun atau Yosua kalau kata mereka, yaitu pada kitab terakhir dari kitab Ulangan 34. Ini penutup dari Taurat, ya. Ulangan 34. Sini perhatikan sini, ya.
kitab Ulangan 34. Judulnya adalah Kematian Musa. Judulnya Kematian Musa. Dari judul saja jelas bukan Nabi Musa yang meriwayatkan kiriman ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya harusnya kan Allah kepada Nabi Musa. Ini dalam kitab Ulangan ternyata disebutkan kematian Musa. Nah, siapa yang cerita? Itulah yang saya katakan tadi, ada orang ketiga. Seperti orang ketiga yang bercerita tentang kematian Nabi Musa, ya. Saya bacakan. Kematian Musa 34. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang ditentangkan Yerikho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim, dan seterusnya. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri. Dan berfirman Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Kemudian ayat kelima, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah di suatu lembah di tanah Moab, ditentangkan Bet Peor, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Coba bayangkan. Jadi ini yang nulis sebenarnya siapa? Saya ulangi, ayat ke-5 sampai ayat ke-6. Dengarkan baik-baik. Ini siapa yang nulis? Nabi Musa dari Allah atau siapa? Ada orang ketiga. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat ke-6, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Loh, ini siapa yang cerita kalau begitu? Ini jelas bahwa ini bukan firman Tuhan kepada Nabi Musa, karena ada orang ketiga yang bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam, ya. Nabi Musa alaihi salam. Jadi sulit untuk kita membenarkan kitab suci ini, ya. Baik. Mungkin kita sampai sini karena kita akan bahas isi Taurat, bagaimana penyimpangan-penyimpangannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab, dan kita akan singgung apa saja sumber hukum orang-orang Yahudi insyaallah pada pekan depan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Jazakumullah Ustaz. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kajian tambahan dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Insya Allah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin Bang Andre bisa menyebutkan 3 pertama insya Allah yang sudah sampai di chat. Jazakallah Bang Ludi. Ya, di sini sudah ada list untuk pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari Ibu Yuniarti. Pertanyaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, dalam rukun iman ada iman kepada Allah dan Rasul. Iman kepada qada dan qadar. Maksudnya bagaimana ya? Demikian pertanyaan beliau. Ini rukun iman, maksudnya rukun iman ada 6. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadar khairi wa syarrihi. Beriman kepada Allah yang pertama sudah kita bahas, beriman kepada malaikat sudah kita bahas, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya ini masih kita bahas sekarang. Kemudian beriman kepada para rasul. Ya, maksudnya beriman kepada para rasul, siapa-siapa rasul yang pernah Allah utus. Kalau kita Rasul Muhammad SAW harus kita imani ajaran-ajarannya. Kelima, beriman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat, bahwasanya akan ada hari kebangkitan di mana kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan selama ini di atas muka bumi. Yang keenam, iman kepada takdir bil qadar khairi wa syarri, bahwasanya semua yang terjadi alam semesta sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, ya. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu, kita tahu ini sudah ditakdirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Agar kau tidak putus asa ketika tertimpa musibah, dan jangan sombong ketika dapat kenikmatan, karena semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai lebih detailnya insyaallah akan kita bahas pada waktunya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Kemudian dari saudara Septian, dipersilakan Septian, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana izin bertanya. Minggu lalu Ana tidak sengaja lihat video ceramah pendeta Nasoro di YouTube. Intinya isinya begini.
Mereka beriman pada Al-Quran, tapi dengan cara meyakini dan membenarkan bahwa Al-Quran itu memang wahyu dari Allah untuk umat muslim. Dan mereka juga tidak percaya bahwa Al-Quran itu otentik. Karena salah satu buktinya bisa dilihat dari nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya Fir'aun. Mereka tidak percaya karena masa sih nama orang Mesir zaman dahulu sebelum Muhammad itu sudah ke Arab-Araban. Harusnya bukan Fir'aun, tapi Faraoh atau yang sesuai bahasa Mesir itulah. Itu mohon penjelasannya, Ustaz. Itu sederhana. Ya, Fir'aun sampai sekarang orang Mesir ada yang namanya Fir'aun. Ya, saya dapat di mereka karena mereka tahu dari mana tentang Fir'aun itu aslinya Arab atau tidak. Jadi dalam bahasa Arab itu ada nama-nama yang disebut asalnya bukan bahasa Arab, tapi dimasukkan dalam Al-Quran. Seperti Istabrok, itu katanya dari bahasa Persia, tapi Allah nukil dalam Al-Quran. Jadi tidak semua huruf dalam Al-Quran itu berarti dia harus bahasa Arab, tapi terkadang nama-nama Allah nukil dari bahasa sebelumnya ke dalam bahasa Arab, seperti Istabrok. Kemudian ada beberapa nama dalam Al-Quran ya. Contohnya juga misalnya nama-nama Nabi ya, dinukil tapi dengan redaksi yang berbeda, seperti mereka manggilnya Joseph, kita bilang Yusuf, kemudian mereka bilang David, kita bilang Daud. Itu sekedar tidak ada pengaruhnya, karena Allah sedang berbicara. Misalnya kita berbicara tentang orang Jawa, kemudian kita nukil, mungkin tidak persis, kita sesuaikan dengan bahasa kita ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, dari mana dia tahu bahwasanya namanya bukan Fir'aun? Dari mana dia tahu? Ya. Jadi dia nggak ngerti namanya dalam Al-Quran itu ada yang memang ada yang bahasanya memang bahasa Arab asli, dan ada juga yang bukan bahasa Arab tapi dinukilkan dalam Al-Quran ya. Seperti nama-nama. Misalnya kalau nukil misalnya saya tulis dalam bahasa Indonesia, kemudian saya nukil orang namanya George. Apakah George bahasa Arab? Kan bukan. George tetap bahasa Inggris, tapi saya nukil dalam tulisan surat saya yang tulis berbahasa Indonesia ya. Tapi tanya sama dia, dari mana kamu tahu bahwasanya raja itu namanya bukan Firaun? Sehingga kamu mengatakan demikian. Baik, silakan yang berikutnya. Bahkan ada tulisan ada bagus, saya tadi baru nonton di YouTube, coba antum cari tentang bagaimana Maurice Bucaille ya, seorang pakar sejarah dan juga dokter yang dari Perancis, kemudian dia menemukan dalam ada nama Haman. Ya, jadi baru-baru saya nonton di Facebook atau di YouTube. Ya, ada nama Haman. Ya, ternyata diperiksa berdasarkan sejarah-sejarah kuno. Ya, ternyata memang panglima Firaun namanya Haman. Dan itu tidak diketahui bagaimana Muhammad SAW bisa tahu, padahal jarak antara Muhammad dengan Firaun ribuan tahun. Ada penelitian bagus. Karena dia nukil dari sejarah-sejarah, ternyata tulisan-tulisan kuno ternyata namanya Haman persis, dan dia adalah pakar pembangunan. Sehingga membuat antaranya menyebabkan Maurice Bucaille akhirnya masuk Islam, di antaranya hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran menukil, dan Haman bukan bahasa Arab, Allah sedang menukil nama orang di zaman tersebut ya. Dan ternyata tepat sesuai dengan sejarah Mesir kuno. Allah alam bisawab. Jazakallahu Ustaz. Berikutnya kepada Abu Althar, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, afwan Ustaz, ini Ana bacakan dulu Ustaz. Ana ada pertanyaan mengenai surat Al-Waqiah Ustaz. Dari surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 82 itu sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, kemudian diturunkan dari Rabbil Alamin. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Ana ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, mengenai ayat yang nomor 77, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Yang 79, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya, itu maksudnya disucikan ini apa Ustaz? Apakah ini ada hubungannya kita misalnya membaca mushaf tanpa wudu atau sambil tiduran atau seperti apa, ataukah ada makna lain Ustaz? Kemudian yang pertanyaan yang kedua mengenai kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Apakah rezeki di sini maksudnya Quran itu sendiri Ustaz?
Jazakallah khair. Yang pertama, fala uqsimu bima innahu laqasamul law ta'lamun innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Jadi Allah sedang berbicara Al-Qur'an yang Allah mengatakan terdapat dalam buku yang terjaga, maksudnya Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak disentuh kecuali yang tersucikan, ya. Mutahharun artinya yang tersucikan. Bukan orang yang disucikan, tapi mutahharun secara bahasa Arab artinya yang tersucikan. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan al-mutahharun itu maksudnya malaikat, ya, malaikatlah yang kemudian ke atas, ya, kemudian Allah yang berikan melalui malaikat, ya. Sehingga ayat ini tidak ada kaitannya dengan adab membaca Al-Qur'an. Ini pendapat sebagian ulama. Rasulullah mengatakan ayat ini umum, Allah kasih isyarat karena Al-Qur'an tidak disentuh oleh sembarangan, ya, disentuh oleh malaikat, maka kita manusia pun tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dengan bersuci, ya, tidak boleh dalam kondisi batal wudu. Tentu ini masalah khilaf. Masalah khilaf. Jumhur ulama mengatakan Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali dalam kondisi apa? Bersuci sebagai bentuk pengagungan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau kita lihat konteks daripada ayat tersebut, konteksnya tentang Al-Qur'an yang di atas, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allah sedang berbicara tentang Al-Qur'an yang sedang berada di Lauhil Mahfuz, yang tidak bisa sampai ke sana, tidak ada yang menurunkannya dari Lauhil Mahfuz kepada kecuali kepada malaikat. Allah turunkan kepada malaikat dan disentuh oleh malaikat, yaitu hamba-hamba Allah yang suci. Tapi tadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini juga berlaku bagi kita agar kita tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali setelah bersuci, itu setelah berwudu, tidak boleh dalam kondisi junub atau dalam kondisi batal wudu kita sentuh Al-Qur'an. Tapi ini tadi saya katakan masalah khilafiyah, tergantung penafsiran ayat ini. Kalau dimaksudkan malaikat, maka tidak jadi masalah seorang membaca Al-Qur'an meskipun tidak berwudu, ya. Ya, ada suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yamassuhu illa tahir. Tidak ada yang baca kecuali yang tahir, ya. Yang suci, ya. Namun hadis ini dipermasalahkan, sebenarnya mendhaifkan hadis ini, ya. Intinya memang dalil yang tegas mengatakan tidak boleh memegang Al-Qur'an dalam kondisi batal wudu tidak ada. Dalil yang tegas tidak ada. Tapi saya katakan ini pendapat mayoritas ulama, seorang berwudu, ya. Kemudian yang kedua, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Maksudnya kalian mendustakan rezeki Allah. Tafsiran yang benar yaitu Allah turunkan hujan kepada kalian, kemudian kalian menyandarkan, atau kalian Allah berikan nikmat kepada kalian, kemudian kalian menyandarkan kepada selain Allah, ya. Seperti perkataan orang musyrikin mengatakan kami dapat hujan karena bintang ini, karena bintang anu. Maka ini hukumnya umum, maka seorang kalau dapat nikmat dia sandarkan kepada Allah. Maksudnya demikian. Jangan dia mendustakan nikmat tersebut, seperti dia sembuh dia mengatakan karena dokter, ya. Kita bilang benar sebab dia dokter, tapi kita bilang alhamdulillah Allah menyembuhkan saya melalui dokter. Jangan kita lupakan Allah, berarti kita mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena seharusnya kita langsung menyandarkan nikmat tersebut kepada Sang pemberi nikmat yang sungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baru kita sebutkan tentang sebab kesembuhan kita. Jazakallah Ustaz. Kemudian dari Ibu Anissa Rani, pertanyaan beliau, Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz, keluarga dan umat muslim semua. Ustaz, di Twitter sedang ramai karena ada seseorang yang mengatakan seperti ini. Banyak yang nggak tahu agama buatan manusia. Emang yang menyebarkan agama siapa? Atau kalau bukan manusia? Agama lahir karena punya tokoh tertentu. Naskah agama juga berbeda-beda. Iya, karena tafsirannya juga berbeda-beda. Coba ulang. Sebentar. Ya. Sebentar. Baik, Ustaz. Oke, silakan. Dari Ibu Anissa Rani, beliau menanyakan sesuatu yang terjadi di Twitter. Menurut beliau ada sedang kejadian ramai karena ada seseorang yang mengatakan seperti ini. Banyak yang nggak tahu agama buatan manusia. Emang yang menyebarkan agama siapa kalau bukan manusia? Agama lahir karena punya tokoh tertentu. Naskah agama juga berbeda-beda karena juga tafsirannya berbeda-beda. Setelah itu orang menjawab dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Bagaimana menanggapi? Tidak benar agama dari Tuhan sebagai bukti. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dengan banyak mukjizat tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Contoh, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak pernah membaca buku-buku sebelumnya. Ya.
wala takhutuhu biyaminik. Engkau tidak pernah menulis sebelumnya. Wa ma kunta tatlu min kitabin. Kau tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, kau tidak pernah menulis. Ya, terus bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu? Ya. Kalau dia manusia biasa buatan manusia, bagaimana dia bisa membawakan kisah-kisah terlebih dahulu? Kemudian kalau dia buatan manusia, kenapa Rasulullah bisa ada Al-Quran yang Abu Jahal, Abu Lahab yang mereka pakar bahasa tidak bisa menyusun seperti Al-Quran? Ya. Kemudian banyaklah mujizat ini menunjukkan Muhammad ini adalah utusan apa? Tuhan, ya. Ya, karena dia tidak tahu saja, dia tidak mengerti, ya, atau dia mengikuti hawa nafsu sehingga dia mengatakan demikian. Yang menyebarkan memang manusia, tapi dari Tuhan, ya. Memang yang menyebarkan manusia, tapi itu dari pencipta alam semesta, ya. Dari pencipta alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Kemudian selanjutnya pada Bang Dodi. Tafadhol Bang Dodi. Jazakallah Bang Andre. Ada 2 pertanyaan Ustaz dari Ana pribadi 1 dan 1 lagi nanti dari Mas Mirza dari Oman. Dari Ana, kita tahu ada kadar minimal untuk mengimani kitab-kitab Allah, yaitu 4 diantaranya, yaitu mengimani bahwa kitab tersebut benar dari Allah. Yang kedua, kita mengimani nama-namanya dan membenarkan berita-berita serta mengamalkan apa yang dicantumkan di dalam kitab suci tersebut. Tetapi apakah untuk kitab suci yang lain selain Al-Quran kita hanya sampai batas yang kedua aja, yaitu membenarkan bahwa kitab tersebut dari Allah dan mengimani namanya? Karena kita dengan keterbatasan ilmu kita tidak tahu isi di dalam kitab-kitab tersebut. Jazakallah Ustaz. Ya, jadi yang cukup untuk kitab-kitab terdahulu cuma itu aja, cuma meyakini dulu pernah ada kitab-kitab suci yang Allah sebutkan turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil. Cukup itu saja, ya. Adapun mengetahui isinya kita tidak perlu tahu, tidak wajib bagi kita untuk mengetahui isinya. Kenapa tidak wajib? Pertama, tidak kita perlukan lagi karena dengan Al-Quran sudah cukup. Tidak perlu kita kitab suci untuk mencari kebahagiaan karena kitab suci Al-Quran sudah sempurna. Ya, semua sudah dibahas dan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Umar membaca lembaran kitab suci terdahulu, Nabi marah, Nabi mengatakan amutahawwikuna anta ibnal Khattab law kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai. Kau ragu hai Umar, seandainya Musa masih hidup dia akan mengikutiku, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang ada Allah sudah jelaskan terjadi banyak distorsi, penyimpangan dan yang lainnya. Dan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang masih benar, mana yang sudah dirubah. Dan oleh karenanya yang membaca hanyalah para ustadz, para ahli kristolog misalnya yang berusaha untuk mencari titik-titik benar yang ada dalam Taurat dan Injil atau untuk mendebat mereka, maka itu boleh-boleh saja. Adapun kaum muslim secara umum tidak perlu sama sekali, cuma perlu tahu bahwasanya dulu ada kitab namanya Suhuf Ibrahim, ada namanya Taurat, ada namanya Zabur, ada namanya Injil. Karena setelah datang Al-Quran, wa muhaiminan alaih, Al-Quran menjadi memansuhkan semua yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bang Mirza. Fadil Bang Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaannya ada 2, Ustaz. Yang pertama, suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam itu diturunkan kepada umat yang mana, Ustaz, di bangsa yang mana? Apakah ketika beliau sudah memiliki Ismail, Ishak, atau sebelum itu? Nah, dan yang kedua, mengapa pada Bani Israel Allah menurunkan begitu banyak mushaf dan kitab, sedangkan untuk umat sesudah Bani Israel hanya diturunkan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Demikian. Yang kedua apa? Yang kedua tadi, kenapa? Ya, kenapa Allah menurunkan untuk Bani Israel, pada masa itu begitu banyak nabi dan juga kitab-kitab suci tersebut itu. Oh ya. Adapun yang pertama tadi mengenai apa, Mirza? Mengenai mushaf Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, mushaf suhuf Ibrahim. Tentu Nabi Ibrahim berdakwah dan Allah kasih bimbingan dengan menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim sebagai bimbingan kepada Nabi Ibrahim atau sebagai orang-orang yang mengikuti
ajaran Nabi Ibrahim. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak-anak yang seperti Nabi Ismail alaihissalam, ya, kemudian yang berdakwah di kota Mekah, ya, kemudian beliau punya anak namanya Ishak, ya, Ishak, kemudian punya anak lagi namanya Yakub, ya. Apakah yang jelas Nabi Ibrahim ada yang beliau dakwahi, ya, entah anak-anak beliau atau ada pengikutnya, entah Ismail alaihissalam diberi kitab khusus oleh Allah ataukah dia mendakwakan Nabi Suhuf Ibrahim, ini semua adalah hal yang gaib yang tidak kita ketahui, ya. Bisa jadi Ismail hanya mendakwahkan apa yang diajarkan oleh ayahnya, demikian juga Ishak, ya. Bisa jadi Allah turunkan kitab-kitab namun kita tidak tahu nama-namanya, ya. Intinya jelas Allah beri pedoman kepada Ibrahim alaihissalam dengan namanya Suhuf Ibrahim, karena Ibrahim berdakwah entah seberapa pengikutnya, minimal adalah anak-anak istrinya menjalankan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun yang kedua, kenapa Bani Israel banyak sekali nabi-nabinya? Karena tadi Bani Israel adalah kaum yang pembangkang. Mereka hobinya sejak zaman Nabi Musa, mereka sudah membangkang. Kita sudah pernah cerita tentang sejarah Nabi Musa, bagaimana kaumnya sering ngeyel, kemudian menentang, disuruh gini, malas, kemudian bangkang, bantah, bahkan ngejek Nabi Musa alaihissalam, dan banyak dalam Al-Quran juga Allah sebutkan, ya. Sehingga kalau Nabi Musa saja masih hidup, mereka sudah kurang ajar seperti itu. Bagaimana Nabi Musa meninggal dunia, maka butuh nabi-nabi yang Allah turunkan untuk menjaga mereka, untuk mendakwahi mereka, ya. Kemudian sampai Nabi Daud juga hanya diturunkan Zabur dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian terjadi adanya nasikh mansuh dalam kitab Injil, ya. Karena tadi sudah kita sebutkan Nabi Isa alaihissalam memansuhkan sebagian hukum-hukum yang ada pada Bani Israel. Tentunya ini atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan zaman Nabi Isa, maka ada yang perlu dirubah hukumnya, ya. Allah alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.